Sahabat usia Mas, ya beberapa hari yang lalu atau tepatnya sekitar awal bulan Mei, menurut saya ada sebuah kejutan yang sangat luar biasa. Kenapa ada kejutan? Karena ini merupakan sejarah tersendiri, merupakan sejarah baru bagi bangsa Indonesia, yaitu ada sebuah perintah atau sebuah dorongan bahwa TNI perlu menjaga kantor-kantor kejaksaan. Nah, ini yang membuat saya menjadi bertanya-tanya, mengapa ya kok kejaksaan perlu dijaga oleh tenaga Tentara Nasional Indonesia ini. Nah, ternyata pengamanan ini ya menurut saya sungguh luar biasa. Karena di setiap kantor-kantor kejaksaan, mulai kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri di seluruh wilayah Indonesia perlu mendapat pengamanan, perlu mendapat penjagaan dari Tentara Republik Indonesia. Nah, penjagaannya, pengamanannya di tingkat Kejati itu dikerahkan satuan yang setingkat dengan satu peleton. Bahwa satu peleton ini ya diperkirakan ada sekitar 30 personel. Luar biasa kan. Jadi kejaksaan tinggi yang ada di kota-kota provinsi itu. Lalu yang dengan adanya ya, Tentara Nasional Indonesia ikut mengamankan, menjaga kantor-kantor kejaksaan. Ini akhirnya menimbulkan banyak respon dari masyarakat, banyak kritikan-kritikan dari para ahli ketatanegaraan. Nah, tentu saja ini juga menjadikan polemik baru. Tapi Presiden kita Prabowo itu dengan sikapnya akhirnya segera menerbitkan peraturan Presiden nomor 66 tahun 2025 yang diterbitkan pada 21 Mei. Nah, jadi Perpres ini ya merupakan bentuk perlindungan ya, dari negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Ya. Jadi tugas dan fungsi kejaksaan inilah yang dilindungi oleh tentara-tentara. Lalu dengan terbitnya Perpres nomor 66 tahun 2025 ini akhirnya menjadikan bahwa kejaksaan dilindungi oleh dua dua institusi, yaitu institusi Polri dan institusi TNI. Nah, jadi merupakan bentuk kerjasama. Tapi ya apa yang saya alami dalam mendengarkan berita-berita setelah adanya bentuk perlindungan, bentuk ya, pengawasan, mengamankan kantor-kantor kejaksaan, kan tidak lama kemudian di daerah Sumatera Utara, khususnya di Deli Serdang, ada jaksa yang mengalami penganiayaan dari seseorang. Ya, penganiayaan itu ya menurut saya sangat luar biasa. Hanya bedanya kalau yang di Deli Serdang itu terjadi tidak pada saat melaksanakan tugas. Nah, tentu pastilah ada kasus-kasus tersendiri yang tersembunyi. Apakah kasus itu kasus yang lama, balas dendam atau apa, itu kami nggak mengikuti. Tapi yang jelas akhirnya ada bagian yang terbersit dalam pikiran. Oh, ternyata kejaksaan itu kan menangani banyak kasus. Bisa tentang suap, bisa tentang korupsi, bisa tentang penyelewengan. Oleh karena itulah para jaksa yang perlu mendapat perlindungan ketika menjalankan
tugas. Nah, tentu saja pengalaman ini ya menjadikan sorotan-sorotan tertentu bagi orang-orang yang terjun di bidang politik. Firman Nur, ya, seorang profesor riset bidang politik di BRIN, ya, dia menilai bahwa pengerahan TNI ke kejaksaan itu tidak sekedar dukungan keamanan. Ya, penilaiannya sangat luar biasa ya responnya Pak Firman ini. Jadi bukan masalah pengerahan untuk sekedar dukungan keamanan saja, tetapi juga bagian strategi. Strategi siapa? Yaitu strategi Presiden Prabowo untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan mengurangi pengaruh Presiden ke-7 Joko Widodo. Jadi tidak semata-mata untuk melindungi kejaksaan, tetapi juga merupakan bagian strategi Presiden untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan mengurangi pengaruh Presiden ke-7 Joko Widodo. Nah, kenapa seorang periset bidang politik BRIN ini sampai berkata demikian? Ya, menurut saya karena Pak Presiden ke-7 ini, Joko Widodo, memang selama 2 periode memimpin polisi ini, pihak kepolisian ini mendapatkan ya sebuah atau perhatian secara khusus. Ada banyak sekali yang diputuskan pada masa kepresidenan 2 periode itu. Dan kalau kita memperhatikan ya, pihak kepolisian ya setelah Pak Presiden Joko Widodo lengser, itu kan juga masih didatangi ya oleh peserta Sespinmen Polri itu yang pada tanggal 17 April tahun 2025 ini berkunjung ke kediamannya di Solo, ya, sowan untuk mendapatkan arahan. Nah, tentu inilah hubungan Pak Presiden Joko Widodo pada masa itu, ya, sangat-sangat kuat hubungannya dengan polisi. Padahal polisi juga merupakan ranah yang berhubungan dengan kekuatan hukum. Itu. Nah, samping itu Pak Sigit, Listio Sigit Prabowo itu selaku Kapolri juga merupakan ya teman ketika masih ada di Solo pada saat itu Pak Joko Widodo jadi wali kota, sana juga menjadi Polres, itu hubungannya baik. Dan Pak Listio ini juga merupakan Kapolri yang boleh dikatakan cukup lama dalam kedudukannya dibanding Kapolri yang lain. Nah, kalau kita melihat pada masa kampanye sebelum pemilihan presiden, nah, kita mengenal adanya Partai Coklat. Nah, itulah gambaran-gambaran bahwa kepolisian dengan Pak Presiden itu, Pak Presiden Joko Widodo masa itu hubungannya sangat erat, sangat dekat. Tentu Pak analisis dari Pak Firman Nur ini juga betul bahwa Presiden Prabowo yang sekarang memimpin ini juga ingin melepas kekuatan yang ada di Jokowi, yang pernah terdengar adanya bayang-bayang, pernah terdengar adanya matahari kembar, sekalipun itu dibantah oleh banyak pihak. Mataharinya tetap satu, yaitu Presiden Prabowo. Nah, dari sinilah sebetulnya saya juga menjadi semakin yakin ketika Said Didu, ya, Pak Muhammad Said Didu itu bicara dalam sebuah podcast, ya, bahwa
ketika zaman Presiden Joko Widodo itu memang ada kekuatan tersendiri. Ya. Ada yang namanya geng Solo, ya, lalu kekuatan ada yang pada kepolisian itu, dan yang ketiga kekuatan pada oligarki. Nah, memang oligarki ini sebetulnya merusak tatanan. Ya. Pemerintahan bisa menjadi kacau balau melalui oligarki. Nah, tentu saja Pak Prabowo dalam setiap kesempatan kan ingin menghilangkan masalah korupsi, ingin menghilangkan masalah penyelewengan, ingin menghilangkan masalah uh, apa namanya, ya, penipuan-penipuan, ya, maling-maling uang rakyat itu. Nah, tentu saja kalau ini benar bahwa kepolisian dan tentara ini pada saat ini benar-benar untuk menjaga, benar-benar untuk melindungi kejaksaan. Itu artinya ya semua akan menjadi berkolaborasi untuk sama-sama mengikis kekuatan-kekuatan yang ada di luar. Ya, Pak Prabowo kan betul-betul ingin, ya, ingin Indonesia menjadi Indonesia Raya, Indonesia yang betul-betul maju, dan itu dikemukakan dalam pidato kenegaraan pada saat memperingati lahir Pancasila. Dan ini semua boleh terjadi memang apa yang dikemukakan oleh Firmanur itu merupakan strategi Prabowo untuk bisa berdiri sendiri dan dalam melakukan kekuasaannya, di dalam melakukan kepemimpinannya, di dalam menjalankan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, dia mencoba membuat kekuatan-kekuatan baru. Dan kekuatan baru ini memang tidak perlu sampai menjadikan TNI seperti zaman dahulu, yaitu adanya dwi-fungsi ABRI. Dan sekali lagi, melalui pengamanan, keterlibatan TNI, kejaksaan ini menjadikan momentum yang terbaik. Nah, sekalipun tadi ada kritik-kritik, tapi sekarang kritik-kritik sudah mulai hilang karena terbitnya peraturan Presiden 66 tadi. Ya, kiranya ini akan mengantarkan Indonesia menjadi lebih baik, mengantarkan Indonesia lebih makmur, dan mengantarkan Indonesia bebas dari kemiskinan dan kelaparan. Oke, sampai di sini kita ketemu. Bye-bye.